juhud terhadap dunia. Apa yang dimaksud dengan juhud? Kemudian tanda-tanda orang itu dikatakan juhud seperti apa? Maka insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, al-hadisu al-hadi wassalasun, hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata. Di sini disebutkan jaa rajulun, tidak disebutkan namanya. Dan ini kadang terjadi pada matan hadis. Inilah yang diistilahkan dengan mubham, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Baiquni, wa mubhamun marawin lam yusam. Mubham adalah di mana ada perawi yang tidak disebut namanya. Dan mubham itu sendiri terjadi pada dua keadaan. Yang pertama terjadi pada matan hadis, seperti yang sedang kita bahas. Dan yang kedua terjadi pada sanad hadis. Jika itu terjadi pada sanad hadis, jalur sampainya hadis kepada Nabi SAW, maka itu mempengaruhi keabsahan dari hadis tersebut. Artinya kalau tidak disebutkan namanya, haddasana fulan, maka hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Adapun kalau itu terjadi pada matan, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan dari hadis tersebut. Orang ini datang kepada Nabi seraya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku kerjakan, niscaya Allah mencintaiku dan aku pun dicintai oleh manusia. Jadi orang ini bertanya, amalan apa saja yang bisa mendatangkan cinta Allah dan cinta manusia? Faqal, Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Juhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Juhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Sahihah. Nah, hadis ini walaupun singkat tetapi memiliki banyak mutiara faedah, pelajaran-pelajaran penting yang berkaitan dengan akhlak. Karena memang inilah yang menjadi ciri perbedaan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya, di mana beliau diberikan al-hikmah, yaitu jawami'ul kalim. Apa yang beliau ucapkan singkat tetapi mengandung banyak pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, sebelum kita menyampaikan tentang apa itu juhud, di sini sahabat mengatakan, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah
wa ahabbaniyan nas. Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku kerjakan, niscaya Allah mencintaiku. Ini menunjukkan kepada kita tentang semangatnya para sahabat Nabi SAW dalam menimba ilmu, mencari ilmu. Mereka tempuh cara-cara, jalan-jalan agar bisa mendapatkan ilmu. Di antaranya adalah dengan bertanya. Maka dari itu kita dapati di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran diturunkan karena pertanyaan para sahabat. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan ilmu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tentang haid, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang haid, katakanlah haid itu adalah darah kotor. Dan tentunya mereka bertanya di sini bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan, bukan hanya sekedar bertanya saja, tapi tujuan mereka bertanya adalah untuk diamalkan. Karena ini adalah buah dari ilmu. Dan yang terpenting adalah kita mengamalkan ilmu tersebut. Orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. Dan ini akan menjadi bumerang buat dia sendiri. Rasulullah menyampaikan, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu bi ilmi. Sesungguhnya orang yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat adalah orang yang berilmu tetapi dia tidak memanfaatkan ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengucapkan suatu ucapan tapi kita tidak mengamalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu tapi kalian tidak mengerjakannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang memiliki ilmu berkata tapi dia tidak mengamalkannya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ini faedah yang pertama, menunjukkan kepada kita tentang semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu ulu himmati ashabi Nabi. Bukan hanya mereka semangat dalam menuntut ilmu, tapi tingginya cita-cita para sahabat. Dan tentu ketinggian cita-cita mereka bukan dalam perkara duniawi, tapi berkaitan dengan perkara ukhrawi. Apa cita-cita yang ingin mereka dapat? Yaitu agar mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus menjadi panutan bagi kita semua, bahwa di antara cita-cita tertinggi seorang hamba yaitu bagaimana agar dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah menjadi ciri khas orang-orang yang beriman, di mana dia melakukan segala aktivitas bertujuan agar Allah mencintainya, untuk memperoleh keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perang Khaybar, yaitu peperangan yang terjadi di Khaybar, Rasulullah dan kaum muslimin mengepung orang-orang Yahudi yang selalu membuat tipu muslihat, berkhianat atas perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat. Maka berangkatlah kaum muslimin ke sana. Sesampainya di sana ternyata kaum muslimin dihadapkan benteng yang sangat tinggi dan berlapis. Maka Nabi mengatakan di tengah para sahabat, la utiyanna rayata ghadan
rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok aku akan memberikan bendera kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nabi tidak menyebut namanya, hanya mengatakan aku akan berikan kepada seseorang. Akhirnya bubar, dan para sahabat pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Ternyata semalaman mereka tidak bisa tidur. Mereka membicarakan siapakah yang akan mendapatkan bendera tersebut. Bahkan masing-masing di antara mereka berharap agar dia diberikan bendera tersebut. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ia mengatakan, saya tidak pernah rakus terhadap kekuasaan atau kepemimpinan kecuali dalam perkara ini. Artinya Umar pun berharap agar ia mendapatkan bendera itu. Kenapa? Bukan hanya untuk mendapatkan bendera itu, tetapi orang yang mendapatkan bendera itu adalah orang yang mulia. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah membuka kemenangan pada peristiwa perang Khaybar itu di tangannya. Maka pagi-pagi sekali mereka pun datang satu-satu menemui Rasulullah, berharap agar diberikan bendera. Ternyata yang datang justru tidak ada satupun yang diberikan bendera. Yang Nabi berikan bendera adalah orang yang tidak datang. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Mana Ali? Ternyata Ali dalam keadaan sakit, dan Nabi pun meminta untuk dipanggilnya. Ya, dan Nabi pun meludahi kedua matanya dan sembuh. Yang menjadi inti pembahasan kita di sini adalah di mana tingginya cita-cita para sahabat. Mereka berusaha agar mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan Allah adalah sumber kebahagiaan, kemuliaan yang sangat tinggi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqal inni uhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang, maka ia pun memanggil malaikat Jibril. Allah mengatakan kepadanya, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai fulan tersebut. Tsumma yunadi fis sama. Kemudian Allah pun menyeru kepada penduduk langit, para malaikat lainnya, fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka ahlus sama, penduduk langit pun mencintai dia. Tsumma yud'u lahul qabul fil ardi. Maka diletakkan kepadanya penerimaan, yaitu di mana manusia menerima keberadaan orang tersebut. Dan juga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika memang Allah mencintai dan juga dicintai, berarti ini ada faedah akidah asma wa sifat, yaitu di mana di antara sifat-sifat Allah yang wajib untuk kita tetapkan tanpa mentakwil, tanpa kita nafikan, yaitu bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Mencintai. Yuhib wa yuhab. Mencintai dan dicintai. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai dan dicintai. Tentu kecintaan Allah dengan kecintaan makhluknya berbeda. Kecintaan Allah sesuai dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, tidak sama dengan sifat makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Kenapa? Karena di sana ada kelompok-kelompok yang ia menafikan sifat cinta bagi Allah. Mereka mengatakan kalau Allah memiliki sifat cinta berarti sama dengan manusia. Manusia memiliki sifat cinta. Kalau Allah memiliki sifat cinta berarti sama dengan sifat manusia. Akhirnya mereka menafikan
dan memalingkan dari makna asalnya. Mereka katakan, ketika dikatakan Allah mencintai hambanya, yaitu di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada hambanya. Ketika dikatakan Allah membenci hambanya, Allah murka kepada hambanya, artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab hambanya. Jelas, ini keluar dari prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena berkaitan dengan kaidah asma wa sifat, di mana kita berjalan di atas zahir dari kata-kata tersebut, tidak boleh memalingkan dari mana aslinya kecuali ada koridah-koridah yang kuat. Nah, dan banyak sekali kita dapati di dalam Al-Quran bagaimana bentuk cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Yang pertama, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mencintai waktu. Ada beberapa waktu yang Allah cintai, seperti misalnya bulan suci Ramadan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Di sini Allah mencintai waktu. Yang kedua, Allah mencintai perbuatan. Seperti misalnya pertanyaan seorang sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala?" Maka Nabi pun menyampaikan, "As-salatu fi awwali waqtiha, birrul walidain, wal jihadu fi sabilillah." Yaitu yang pertama adalah mendirikan salat pada waktunya, di awal waktu, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Berarti menunjukkan Allah pun mencintai apa ini? Perbuatan. Dan terkadang Allah mencintai tempat, ya. Seperti di antara tempat yang Allah cintai adalah Mekah dan Madinah. Ketika Rasulullah terusir dari kota Mekah, beliau menyampaikan, "Seandainya aku tidak diusir, maka aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Wallahi innaki la ahabbul buqati ilallah." Sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang juga Allah mencintai orang. Dan Allah mencintai orang itu ada dua macam. Ada yang mencintai sifat-sifatnya, ada yang mencintai perorangan. Mencintai sesuai dengan sifat-sifatnya itu banyak sekali. Seperti misalnya Allah sebutkan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. "Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi banyak di dalam Al-Quran Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat-sifat kebaikan. Dan terkadang juga Allah mencintai perorangan secara individu. Seperti mana contohnya? Itulah tadi hadis yang kita baca, di mana Rasulullah menyatakan, "Aku akan memberikan bendera kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya." Ternyata dia adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Iya. Kemudian jamaah sekalian, ternyata orang ini yang bertanya, dia tidak hanya berharap dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi orang ini juga berharap agar dicintai oleh manusia. Wa ahabbaniyan nas. Bagaimana caranya agar manusia pun mencintaiku? Berarti ini menunjukkan kepada kita tentang bolehkah kita mengharapkan dicintai oleh manusia. Berarti dalam hadis ini menunjukkan boleh atau tidak? Boleh. Iya. Jadi tidak mengapa dan diperbolehkan kita berharap agar orang itu mencintai kita. Dan juga disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya adalah kisah sahabat Abu Hurairah
yang dia mendatangi Rasulullah dalam keadaan menangis. Menangis sedih. Meminta kepada Nabi agar didoakan. Untuk siapa? Untuk ibunya, agar ibunya memeluk agama Islam. Nabi pun berdoa. Kemudian Abu Hurairah pulang. Sampai di rumah mendapati ibunya sedang mandi. Ternyata ibunya mandi untuk memeluk agama Islam. Ia pun datang lagi menemui Rasulullah. Menangis lagi. Tetapi menangis di sini adalah menangis bahagia. Makanya orang itu menangis bermacam-macam. Ada tangisan sedih, ada tangisan bahagia, ada tangis air mata buaya. Artinya di sini yang kedua, ya dia bahagia, menangis bahagia karena ibunya sudah memeluk agama Islam. Dan dia pun mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah agar aku dan ibuku menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Bertemu dengan Nabi hanya berapa tahun? 4 tahun. Sedangkan sahabat-sahabat yang lainnya ya sedikit sekali meriwayatkan hadis. Ya. Nah, ini tuduhan orang-orang Syiah. Tapi kita katakan, walaupun dia termasuk orang-orang yang terakhir masuk Islam, tetapi dia fokus untuk menuntut ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia betul-betul mulazamah. Makanya ia termasuk sahabat ahlu suffah, yaitu sahabat yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi, belajar bersama Rasulullah. Sama seperti halnya kita. Ya, kita yang ngaji seperti ini, ngaji cuma seminggu sekali, 10 tahun. Dibandingkan dengan orang yang pesantren 2-3 tahun, ilmunya lebih banyak kan mana? Yang pesantren. Ya, artinya mereka betul-betul fokus belajar, menghafal hadis. Kalau kita ngajinya apa? Jiping, ya kan? Ngaji nguping. Ya, artinya di situ jamaah sekalian, ya Abu Hurairah walaupun dia 4 tahun, tetapi subhanallah, ya dia fokus untuk belajar. Dan setelah Nabi wafat pun dia tidak terhenti ya untuk belajar. Dia mencari sahabat-sahabat senior untuk menulis hadis-hadis Nabi SAW. Dan beliau tidak fokus mengurusi politik negara saat itu, tetapi ia lebih fokus mengadakan majelis ilmu untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, berikutnya kita masuk ke poin inti dari pembahasan. Ketika orang ini bertanya kepada Nabi tentang bagaimana caranya, aman apa saja, yaitu bisa mendatangkan cinta Allah dan cinta manusia, maka Nabi pun memberikan 2 pesan, 2 wasiat. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Juhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Ini yang pertama, perintah untuk juhud terhadap dunia. Perintah yang kedua yaitu juhud terhadap apa yang ada di sisi manusia. Lebih khusus. Kalau yang pertama itu sifatnya lebih umum, adapun yang kedua sifatnya lebih khusus. Ya, juhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Iya, penting sekali untuk kita ketahui tentang makna juhud. Karena kalimat ini, juhud, banyak orang yang salah mengartikan. Ada yang mengatakan juhud itu orang yang ya compang-camping, ya, yang pakaiannya kumuh, nggak pernah ganti, dekil, ya, dikatakan juhud. Ketika misalnya dia menemui temannya, setiap kali ketemu pakaiannya itu terus, pakai kemeja. Ketika ditanya kenapa kamu kok nggak diganti pakaianmu, juhud. Nah, maka ini ya diantara pengertian yang keliru. Dan inilah ya kesalahan dalam memaknai arti juhud. Makanya orang-orang sufi ketika mendapati ada orang yang berjalan di pinggir jalan,
pakainya compang-camping, ya, rambutnya kusut, dibilang itu adalah siapa? Wali Allah. Ya. Nah, keyakinan seperti ini masih ada. Jadi dianggap itu sebagai wali. Iya. Maka yang pertama, sebelum kita memaknai juhud terhadap dunia, maka kita perlu tahu juhud secara umum. Pengertian juhud secara umum yang paling bagus disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di mana ia mengatakan al-juhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi semua hal yang itu sifatnya tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, maka dia tinggalkan. Sekiranya ya dia banyak ngobrol, ini tidak bermanfaat, maka dia tinggalkan. Lebih baik dia memilih diam. Ini pengertian juhud. Dan ada lagi wara'. Sehingga dua kata ini yang sering kita dengar, selalu disandingkan antara juhud dan wara'. Ya. Kalau dia dipisahkan juhud saja, maka itu bisa mengandung makna wara'. Tapi kalau digandengkan, maka wara' yaitu tarku ma takhafu min dururi fil akhirah, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang itu membahayakan di akhirat. Ya, meninggalkan perkara-perkara yang bisa membahayakannya di mana? Di akhirat. Iya. Dari dua pengertian ini, kira-kira mana tingkatan yang paling tinggi? Juhud atau wara' jamaah sekalian? Hah? Juhud. Juhud itu betul-betul dia meninggalkan ya perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara yang mubah, yang sifatnya tidak bermanfaat. Kalau wara', yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan yang paling tinggi adalah juhud. Iya. Nah, tapi dua perbedaan ini jika memang juhud dan wara' disandingkan. Tetapi kalau misalnya kita hanya mendapati kata juhud, maka juhud juga mengandung makna wara'. Dan Syekh Bakar bin Abdullah Zaid menyebutkan dalam kitabnya Hilyah Talibul Ilm, wa haqiqatu zuhdi az-zuhdu bil haram wal ibti'adu an himahu bil kaffi ani syubhat wa an tatallu ila ma fi aidin nas. Juhud yaitu seseorang meninggalkan perkara-perkara yang haram dan meninggalkan perkara-perkara yang mengantarkannya kepada yang haram. Iya. Jadi bukan hanya meninggalkan perkara yang haram, tapi meninggalkan perkara-perkara yang itu menuju kepada perkara yang haram. Menahan dirinya dari melakukan perkara-perkara syubhat. Iya. Dan juga tidak pengen tahu urusan orang lain. Wa anitatallu ila ma fi aidinas, enggak ngintip urusan orang lain. Yaitu mana dari juhud secara umum. Ya. Jadi yang paling singkat tadi disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, apa itu juhud? Iya. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menjelaskan bahwa ya, juhud itu, juhud sendiri memiliki tingkatan-tingkatan. Ya. Tingkatan juhud orang awam. Nah, ada 3 tingkatan beliau menyebutkan. Ya, yang pertama adalah tarkul haram, wa hadza innahu zuhdul awam. Wa yara Ibnu Qayyim anna hadza fardu ain. Ya. Jadi tingkatan juhud menurut Imam Ahmad, tingkatan yang pertama adalah juhudnya orang awam. Yaitu di mana dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apabila ada orang yang meninggalkan perbuatan dosa, dia tidak berzina,
tidak melakukan praktek riba, menjaga hatinya dari berbagai penyakit hati, menjaga lisannya dari petaka-petaka lisan, maka orang tersebut kita katakan apa? Zuhud. Ya, ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua yang lebih tinggi lagi, yaitu orang yang zuhud juga meninggalkan perkara-perkara yang halal yang berlebihan. Yang halal tapi apa? Berlebihan. Seperti dia meninggalkan banyak makan, banyak tidur, banyak ngobrol, Artinya dia tidur sebatasnya, dia ngobrol sebatasnya. Karena tentunya banyak ngobrol, itu akan menyebabkan orang itu terjatuh kepada petaka-petaka lisan. Jadi tingkatan yang kedua, dia melakukan perkara yang halal tapi sifatnya tidak berlebihan. Dia makan sifatnya cukup untuk mengenyangkan, tidak terlalu kenyang, tidak makan sampai 3 piring, 4 piring. Karena itu menjadi wasilah seorang malas melakukan ibadah. Ini tingkatan yang kedua. Ada lagi tingkatan yang ketiga yang lebih tinggi lagi, yaitu tarku ma yushghilu anillah wa hadza indahu zuhdul arifin. Itu zuhudnya orang-orang arif, orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat tinggi, meninggalkan segala apa saja yang melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan, meninggalkan segala sesuatu yang itu melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi hidupnya adalah untuk ibadah. Untuk ibadah. Tidak, bukan berarti dia meninggalkan dunia, tapi dia mengambil dunia tujuannya untuk mengambil untuk mencari kehidupan akhirat. Ini makna zuhud secara umum dan tingkatan-tingkatannya. Lalu apa yang dimaksud dengan al-juhdu fid dunya? Juhudlah kalian terhadap dunia. Berarti ini sifatnya lebih khusus. Maksud dari juhud terhadap dunia adalah sederhana dalam urusan dunia. Walaupun ia memiliki banyak harta, tabungannya banyak, tetapi ia belanjakan hanya untuk kepentingan-kepentingan akhirat. Dia belanjakan tidak semuanya. Jadi perkara yang sifatnya tidak bermanfaat dia tidak beli. Inilah yang dikatakan zuhud terhadap dunia. Karena kalau kita perhatikan, sangat berat untuk melakukan ini. Contoh misalnya olahraga. Kita kan butuh olahraga, dan kita butuh alat untuk olahraga. Seperti misalnya sepeda. Orang yang zuhud, sudah. Apa yang menjadi kebutuhan dia? Yang penting bisa goes. Dia beli sepeda yang standar lah, 3 juta, 4 juta, standar. Orang yang tidak zuhud, dia beli sepeda yang harganya berapa? 20 juta, 50 juta. Iya kan? Padahal sama aja. Sama-sama bisa ngegas enggak? Ya enggak. Keluar asap enggak? Ya enggak. Jadi ini maksudnya zuhud terhadap dunia. Ketika dia punya mobil misalnya tahun 2010 masih bisa dipakai, tenaganya juga kuat, dan keluarga juga bisa masuk gitu ya udah dicukupkan dengan itu. Tidak mengganti yang lebih baru yang justru itu dia harus mengeluarkan uang yang banyak. Jadi itulah yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia, sederhana dalam urusan dunia. Ia membelanjakan hartanya hanya untuk kepentingan akhirat. Artinya kalau untuk kepentingan akhirat dia jor-joran istilahnya. Dia keluarkan segala-galanya. Seperti misalnya untuk menyambut tamu, enggak apa-apa. Dikeluarkan apa yang menjadi hal-hal istimewa di rumahnya.
ya, dia berusaha untuk memuliakan tamunya. Ketika dia menyumbangkan hartanya untuk masjid, dia tidak melihat berapa yang dia sumbangkan, ya, karena betul-betul ikhlas. Nah, inilah orang yang juhud. Dan memang inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyuruh dengan apa yang kita miliki berupa harta untuk mengejar kehidupan akhirat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Ini berat untuk seperti ini jamaah sekalian. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Jadi dia berusaha menjadikan urusan dunia itu di tangannya, bukan di mana? Bukan di hatinya. Orang yang menjadikan dunia itu di hatinya, maka ia menjadikan dunia sebagai target hidupnya. Dia kumpulin tuh hartanya sebanyak-banyaknya, ya, nggak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Udah punya kontrakan 10 pintu, pengen nambah lagi 20 pintu. Udah punya 20 pintu, pengen lagi bikin apartemen. Ya, seperti kalau kita punya barang HP misalnya gitu kan. Kalau kita ngikutin perkembangan HP nggak bakal ada habisnya. Kita ngikutin perkembangan kendaraan tidak akan ada habisnya. Ya. Dan ingat semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah kehidupan akhirat dengan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita termasuk ke dalam sebuah istilah. Saya pernah baca status itu, ya, dikatakan jama'a zahab fa zahab. Jama'a zahab fa zahab. Dia capek-capek mengumpulkan emas. Kan sekarang lagi ramai gitu kan, investasi apa? Emas. Dia kumpulin 1 gram, 2 gram sampai 1 kilo, ya kan? Iya. Kemudian fazahab, dia pun apa? Mati. Jadi dia hanya mengumpulkan saja. Dia tidak menikmati. Yang menikmati hartanya itu adalah ahli warisnya. Ya, ini jangan sampai seperti ini. Artinya kita fokus nabung ratusan juta, ngumpulin emas, tanpa kita sadari kita sudah tua, sudah kena penyakit. Ya, tiba-tiba meninggal. Jadi capek hanya untuk itu. Jadi jangan seperti itu jamaah sekalian. Jadi kita berusaha bagaimana agar harta kita itu bermanfaat. Alangkah bagusnya apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan, "Innad dunya ikbalat mudbiratan." Atau akbalat mudbiratan, wa innal akhirata akbalat mukbilatan. Sesungguhnya dunia datang dalam keadaan dia meninggalkan kita. Dan sesungguhnya akhirat datang dalam keadaan dia menyambut kita. Walikulli minhuma banun. Dan masing-masing dari keduanya memiliki pengikut-pengikut. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian sebagai pengikutnya akhirat, sebagai orang yang mengejar akhirat. Wala takunu min abda'id dunya. Janganlah kalian menjadi pengikutnya dunia. Tapi ingat, bukan berarti kita meninggalkan dunia. Maka ketika Allah katakan wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan pula engkau lupakan dengan urusan dunia. Fa innal yauma amalun la hisabun wa godan hisabun la amalun. Beliau mengingatkan, sesungguhnya hari ini di dunia hanyalah beramal tanpa hisab, tetapi nanti di akhirat kelak, ya, yang ada hanyalah hisab dan tidak ada amal lagi. Ya, nasihat yang sangat bagus sekali. Demikian pula nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana beliau mengatakan, inna lillahi ibadan futona tarakud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapakah hamba yang cerdas? Mereka yang meninggalkan dunia dan takut fitnah. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Dia melihat dunia, dan setelah dia tahu
ternyata dunia bukanlah tempat yang abadi, bukan tempat untuk selamanya. Ya, ja'aluha ladzatan wattakhadhu shalihal a'mali fiha sufuna. Maka orang cerdas ini akan menjadikan dunia itu sebagai samudra dan menjadikan amal soleh sebagai perahunya. Ya, jadi dunia itu hanya sebagai wasilah bagaimana agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksud dengan juhud terhadap apa? Dunia, sederhana dalam membelanjakan harta. Tidak mengikat dunia itu di hatinya, tapi dia mengikatnya di tangannya, sehingga ketika hilang apa yang dia cintai dari urusan dunia, dia tidak terlalu meratapi. Maka dari sini para ulama menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang zuhud itu seperti apa. Ya. Nah, wa qala Al-Hasan Al-Basri, "Laisa zuhdu fid dunya bi tahrimil halal wala idu'atil mal, walakin an takuna bima fi yadillahi awsaq minka bima fi yadik, wa an takuna fi sawabil musibati idza asabta biha arghaba minka fiha law lam tusibka." Jadi di antara tanda-tanda orang yang zuhud nih jamaah sekalian, ya, yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, yang pertama, ya, tanda-tanda orang zuhud di mana ia lebih yakin dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Lebih yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ia miliki. Ya. Jadi hatinya selalu siqah. Siqah itu lebih yakin dengan janji Allah. Contohnya apa? Sedekah. Ya. Orang yang zuhud itu ketika dia bersedekah, ya sudah, dia keluarkan apa yang dia miliki, dan yang diharapkan adalah pahala dari sedekah tersebut. Dia selalu mengingat janji Nabi SAW bahwa sedekah itu, ya, tidak mengurangi harta. Orang yang sedekah hartanya berkembang, sehingga ketika dia bersedekah tidak mikir-mikir. Kan kadang ada orang tuh sedekah mikir-mikir, ya. Kalau saya sedekahin uang ini, waduh, gimana ntar ke depannya? Minggu depan gimana? Ya, anak-anak bagaimana? Nah, ini berarti kurang apa namanya ini? Kurang zuhud. Ya. Nah, padahal di kedepannya dia masih punya gaji tetap misalnya. Ya. Dan itulah kalau kita bersedekah banyakkan mikir ke depan, nggak bakal apa? Nggak bakal sedekah. Ya. Makanya Nabi memerintahkan kita untuk sedekah bukan hanya di waktu lapang, tapi juga di waktu sempit. Allah sebutkan tentang ciri orang-orang yang bertakwa, ciri para penghuni surga, mereka yang bersedekah fisarra, di waktu lapang dan juga di waktu sempit, sesuai dengan kemampuan dia. Iya, justru itulah yang paling utama, sedekah di waktu sempit. Baik dia dalam keadaan sempit atau juga orang yang diberikan sedekah dalam keadaan sempit. Iya. Kemudian tanda yang kedua, orang yang zuhud itu jika ia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dia lebih berharap pahala dari Allah. Dia lebih berharap pahala dari Allah daripada mengingat harta yang telah hilang. Ya. Jadi tanda orang yang zuhud itu dia ketika mendapatkan musibah berharap agar mendapatkan pahala dari musibah tersebut, bukan mengingat-ingat, bukan meratapi apa yang sudah hilang. Misalnya dia ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, maka yang diharapkan adalah pahala dari Allah, bukan meratapi apa yang hilang. Kehilangan mobil misalnya, atau misalnya mobilnya kecelakaan, yang dia pikirkan semoga di balik musibah ini ada hikmah. Ya, semoga dengan kesabaran itu mendatangkan pahala yang besar. Orang yang tidak zuhud akan marah, menyalahi banyak orang, keluar dari lisannya omongan-omongan kotor. Ya, jadi dikuasai hatinya dengan penyakit bakhil.
Makanya di antara orang yang mudah marah, tidak bisa menahan emosi, adalah orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil. Iya. Nah, makanya disebutkan oleh para ulama, ya mungkin kita juga pernah mendengar tentang faedah ini, orang yang mendapatkan musibah, ujian, itu ada berapa keadaan ya jemaah sekalian? Ada 4. As-sukhtu, was-sabr, war-ridha, was-syukur. Ada berapa? Ada 4. As-sukhtu, ini yang tercela, ini yang wajib, ini yang dianjurkan, dan ini yang sangat dianjurkan. As-sukhtu, yaitu dimana ngedumel hatinya, nggak terima, marah, ya, banyak meratapi, menyesali, ya, menyesali apa yang sudah terjadi. Misalnya, ya terjadi kecelakaan, dia tidak terima. Coba kalau dia nggak keluar, coba kalau dia di rumah aja. Nah, ini sama saja dia mengingkari takdir. Apa yang sudah terjadi tidak bisa berubah dengan amarah. Ya, maka ketika Nabi mengatakan la tagdob, janganlah engkau marah. Ya, kenapa? Karena kemarahan itu tidak bisa merubah takdir yang sudah ada. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Sabar. Sabar ini yang wajib, menahan dari melakukan tindakan-tindakan yang merusak, menahan lisannya dari berkata kotor. Dia merasa kehilangan, dia sedih, tapi dia sabar, dia tahan. Ya, ini yang wajib. Yang ketiga adalah orang yang ridho. Yang ini menjadi pembahasan kita. Ya, ketika dia mendapatkan musibah, sikapnya sama seperti dia tidak mendapatkan musibah. Ridho dengan apa yang sudah terjadi. Dia mengatakan qadarullahu masyafa'al. Apa yang sudah terjadi sudah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ridho. Memang berat ini ridho. Dan yang lebih tinggi lagi apa? Bersyukur. Ya, ketika motornya hilang, alhamdulillah. Istrinya meninggal, iya. Bersyukur di sini bukan bersyukur, ya, atas apa yang dia alami, tapi dia bersyukur di balik dari musibah itu. Ya, ketika motornya hilang, alhamdulillah. Ternyata baru motornya yang hilang, istrinya masih di rumah, ya kan? Istrinya nggak hilang, anaknya nggak hilang. Artinya Allah tidak memberikan musibah yang lebih berat. Kakinya kesandung, alhamdulillah. Berdarah, alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena baru kakinya yang berdarah. Dan yang kedua, dia bersyukur karena setiap musibah yang dialami itu akan menjadi penghapus dosa. Ini keadaan yang memang yang agak berat bagi kita. Dan keadaan tanda yang ketiga adalah orang yang zuhud itu di mana dia ketika mendapatkan pujian, mendapatkan celaan, biasa aja. Tidak terlena dengan pujian, tidak terbang ketika orang-orang memuji dia, dan juga tidak merendah, tidak kendor ketika orang mencela dia. Iya. Nah, ada yang mengatakan seperti itu dari antara tanda-tanda zuhud. Iya. Dan ada pula yang mengatakan zuhud itu di antara tandanya adalah ketika dia melihat orang lain, dia merasa kurang dalam masalah ibadah. Artinya ibadah yang dia lakukan masih belum sempurna bila dibandingkan dengan ibadah saudaranya. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan al-juhdu fid dunya. Ya. Jadi sekali lagi, zuhud itu bukan orang yang bajunya itu terus. Bukan ya orang yang sangat sederhana sekali, ya sangat hemat gitu kan, padahal dia memiliki harta, ya. Dan kita boleh saja memiliki kendaraan yang bagus, boleh, itu bagian daripada zuhud. Demikian pula ya membeli rumah yang luas, ya boleh, ya justru itu bagian daripada apa? Zuhud. Yang penting jangan ada harta yang dia hambur-hamburkan, yang sifatnya apa? Tabzir, berlebih-lebihan. Kalau itu dimanfaatkan, ya nggak apa-apa. Ya, dia punya uang misalnya 10 juta dan dia kepanasan terus,
mampu untuk beli AC gitu ya, dia beli. Ya, itu termasuk bagian daripada juhud. Ya, jangan dia orang yang berlebih-lebihan, misalnya dia tinggal di satu ruangan cuma 3x3 atau 4x3 gitu kan. Ternyata beli AC-nya yang 3 PK. Jadi apa jemaah? Ya, ini berlebihan. Dan juga jangan terlalu pelit, bakhil. Ya, yang dibeli apa? Kipas tangan. Ya kan? Jadi harus seimbang. Ya. Jadi orang yang punya misalnya kendaraan bagus nggak masalah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan apa? Arbaun minas sa'adah. Ada 4 perkara yang apabila kita punya nih, insya Allah bahagia hidup kita. Apa diantaranya? Al-mar'atu solehah, istri yang solehah. Nabi bilang istri yang solehah, bukan al-mar'atul jamilah, bukan istri yang cantik. Biasanya orang yang menikah hanya mencari istri yang cantik, tidak memperhatikan agamanya, nggak lama. Percuma cantik tapi ngabisin duit terus. Gaji 5 juta, buat beli kosmetiknya 4 juta. Ya. Nah, yang kedua kata Nabi, al-baitul wasi', al-maskanul wasi'. Jadi kebahagiaan itu adalah rumah yang luas, rumah yang luas. Jadi boleh kita punya rumah yang luas. Ya, kemudian yang ketiga, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang tidak mogok-mogok terus, kendaraan yang tidak jajan terus, al-markabul hani. Dan yang keempat apa? Al-jarus soleh, tetangga yang baik. Makanya sebaliknya, kalau kita tidak mendapatkan 4 perkara ini, bawaannya apa? Belangsak terus, susah terus, ya kan? Ya, yaitu al-mar'atus su, istri yang akhlaknya buruk. Ya, yang suka menghabiskan uang, yang tidak bersyukur atas pemberian suaminya, ini al-mar'atus su. Yang kedua yaitu rumah yang sempit. Ya, rumah yang sempit. Kadang dia bingung kalau ada tamu bagaimana, ya kan? Ya, kemudian yang ketiga adalah sebaliknya, kendaraan yang suka mogok, jajan terus. Dan yang keempat adalah tetangga yang jelek akhlaknya. Ya, ini membuat kita tidak nyaman. Iya. Jadi intinya zuhud itu artinya dia membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan, yang itu untuk mencari kehidupan akhirat. Adapun selanjutnya yang kedua, apa kata Nabi? Wajhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Iya. Juhudlah dengan apa yang ada di sisi manusia. Niscaya manusia akan mencintaimu. Apa maksudnya? Yaitu mencukupkan dengan apa yang kita miliki, tidak meminta-minta kepada orang lain. Iya. Artinya ada mutatallu indan nas. Jadi enggak kepengen tahu, tidak mengintip urusan orang lain. Dan ini berkaitan dengan akhlak yang selalu disandingkan dengan juhud. Apa itu jamaah? Naam, qanaah. Ya. Jadi dimaksud dengan wajhad fi ma indan nas, artinya milikilah sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, tidak berandai-andai dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itulah qanaah. Ya. Jadi mensyukuri dengan apa yang ada, mensyukuri dengan apa yang dia punya, tidak berandai-andai dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Inilah harta yang paling istimewa jamaah sekalian. Harta itu bukan orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan mewah, bukan itu. Tetapi harta yang paling istimewa adalah rasa cukup di dalam hati. Laisal ghina an kasratil mal, walakinnal ghina ghinal qalb. Ya,
Orang yang kaya itu bukan orang yang memiliki banyak harta. Orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup hatinya, sehingga hatinya itu tidak ada bedanya dengan hati seorang pengusaha besar, dengan hati seorang raja. Sehingga dikatakan idza kunta dza qalbin qanu'in, ya, fa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, ya, jika engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan pemilik dunia itu sama saja. Nah, intinya ada mutatallu. Jangan pengen tahu urusan orang lain. Apalagi di zaman sekarang, ya, kadang banyak sekali itu video-video pendek atau cuplikan-cuplikan video di YouTube atau di Facebook yang menyoroti kehidupan artis. Ya, artis ini punya mobil baru, rumahnya disorot, ya kan, pembantunya. Ngapain kita ngeliat kayak begini ya mas sekalian? Kalau ada di antara kita yang masih melihat seperti itu, saya yakin hatinya selalu sedih. Kenapa saya ditakdirkan orang kayak begini ya? Sedih terus pastinya, iya kan? Kenapa Allah kok nggak kayak artis ini ya gitu ya, punya mobil banyak, ya? Jadi nggak boleh. Ya itulah yang justru orang itu tidak qanaah. Udah cukup dengan apa yang ada, syukuri dengan apa yang ada, nikmat. Hidup yang paling nikmat adalah hidup di mana kita nggak punya hutang. Hidup, ya, apalagi izah kita itu akan rendah. Ya, baik meminta-minta secara langsung atau dengan sindiran-sindiran. Terkadang tanpa kita sadari meminta itu dengan sindiran. Kalau secara langsung mungkin malu ya, ya. Ada temannya punya jam, pakai jam bagus itu kan, udah buat aneh aja sini, jarang. Tapi dia memuji, Masya Allah jam antum itu bagus amat ya. Andai saya punya jam kayak antum. Jadi berharap agar dikasih apa? Dikasih jam. Ya, minta oleh-oleh juga sama. Misalnya ada yang pulang, mana oleh-olehnya? Gak bagi-bagi. Ya itu jangan biasakan seperti itu. Ya, jadi jangan suka meminta-minta. Karena itu membuat orang itu izahnya rendah. Hatta seorang ustadz, seorang dai, ya, seorang dai kalau dia suka meminta-minta, maka biasanya itu jamaahnya akan gimana gitu, istilahnya ilfil gitu kan, ya. Nah, kalau dikasih tidak mengapa, tapi jangan meminta-minta. Dan kalau bisa dia berusaha untuk menyembunyikan masalah yang ada pada dirinya. Anaknya sakit, sudah dia berusaha untuk berobat. Jangan ketika ditanya gimana kabar antum dan keluarga, aduh, istri saya lagi sakit, anak juga lagi sakit, SPP belum bayar. Berharap agar apa? Agar dikasih sumbangan. Ya, jangan seperti ini. Jangan dikit-dikit kita misalnya WA panitia pengajian, admin, tolong mintain sumbangan ke jamaah, anak saya sakit. Ya, jangan seperti ini jamaah sekalian. Kita harus punya izzah, ya, harus punya kemuliaan. Artinya jangan kita direndahkan. Makanya dikatakan di sini wazhad fima indan nas uhibbukan nas. Kalau engkau seperti ini maka manusia akan mencintaimu. Enggak pakai diminta juga bakal dikasih. Ya, seperti itu. Nah, jamaah sekalian,
Jadi itu faedah-faedah yang bisa kita sebutkan dari hadis yang keberapa ini? 31 ya, berkaitan dengan juhud. Iya. Adapun hadis berikutnya itu pendek tapi penjelasannya sangat panjang tentang satu kaidah fikih, ya, la dororo wala diroro. Iya, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertama terkait sedekah. Manakah yang lebih utama, sedekah kepada kerabat dan keluarga yang sedikit kesusahan, atau kepada teman-teman dan orang-orang yang ada di masjid dan Ustaz? Iya. Nah, mana yang paling utama, kita sedekah kepada kerabat atau kepada orang yang lebih membutuhkan, yaitu bukan kerabat kita. Ya. Jadi tentunya bersedekah kepada kerabat dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan memiliki kelebihan masing-masing. Ya. Secara umum bersedekah kepada kerabat itu lebih utama, karena selain kita mendapatkan pahala sedekah, kita juga mendapatkan pahala mempererat tali silaturahim. Iya. Tapi yang kedua, keutamaan ini bisa berubah apabila kita dihadapkan untuk memberikan sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Ya. Contoh misalnya dia punya usaha kolab, utang di mana-mana. Kalau dia nggak segera bayar, dia akan dipolisikan. Dia butuh uang 1 juta. Dan ya ada keluarga kita juga butuh uang. Buat apa? Buat SPP misalnya, buat bayaran sekolah. Nah ini kita lihat nih, mana kira-kira madarat yang lebih besar. Kalau mungkin SPP bisa ditunda, ya kan, bulan depan atau sebulannya lagi gitu ya. Nah tapi kalau dia harus dipolisikan, ini kan berarti betul-betul sangat membutuhkan uluran tangan. Nah, maka kita dahulukan adalah bersedekah kepada yang lebih membutuhkan. Ya. Jadi itu kalau kita kembali kepada yang lebih khusus lagi, ya, sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan itu lebih utama. Nah, berkaitan juga ya, sedekah di orang-orang anak jalanan, ya kan? Ya, itu diperbolehkan. Artinya kalau memang kita lihat betul-betul dia membutuhkan, ya kalau bisa kita membantunya itu lewat tempat-tempat sosial, ya, karena kadang kita berikan tapi disalahgunakan, ya, kita kasih tapi untuk beli rokok, terus besok-besok begitu lagi, padahal dia masih kuat untuk untuk bekerja, ya. Makanya kalau kita ingin bersedekah, lihat dulu orangnya, apakah memang dia membutuhkan atau tidak. Kalau masih seger, buger, ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dia lakukan, maka jangan berikan. Rasulullah pernah memarahi ada seorang pemuda yang datang untuk meminta-minta, padahal dia mampu untuk bekerja. Jadi seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Iya, gimana Pak? Tadi disebutkan bahwasanya jujur terhadap apa yang ada di manusia, saya manusia akan mencintai. Ada satu menyikapi fenomena terhadap sebagian manusia yang dia akan mencintai semuanya itu pada saat dia sama dengan dirinya gitu. Contoh tadi yang disampaikan di dalam hal kehidupan sehari-hari, misalkan sepeda tadi. Iya. Pada saat sepeda kita itu kurang masuk di kalangan mereka tuh, sebenarnya kita bukan dicintai gitu, seolah-olah gitu kan. Sehingga kita ada niatan untuk bisa menyamai dengan mereka. Iya. Nah, apakah kasus seperti itu ada tidak umum atau bisa disandingkan dengan hadis tadi, bagaimana saja? Iya. Itu tidak boleh ya. Artinya misalnya dia sepedaan, teman-temannya sepedanya apa? Brompton, apa namanya itu? Yang harganya 20-30 juta.
dia sepeda cuma Pacific misalnya, ya harga berapa? 5 juta, 4 juta gitu kan. Ya, kalau dia pakai sepeda seperti itu, nanti orang-orang akan apa namanya? Ya mungkin merendahkan gitu kan. Oh, ente sepedanya cuma begitu gitu ya. Lah, apakah dalam rangka untuk mengambil hati mereka dia harus berubah sepedanya? Jawabannya tidak. Justru kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, artinya ada di sana hadis yang lain yang di mana Rasulullah mengatakan man litamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas wa man litamasa ridon nas bisukhtillah washatu alaihi nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan meridhoinya. Ya, artinya kita mencari keridhaan Allah, yaitu membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan kita, walaupun orang-orang pada ya membencinya, nggak suka sama dia, ya kan? Barang siapa yang mencari ridho manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya. Jadi kita kaitkan dengan hadis yang lain. Ya, jadi seperti itu Pak, jelas ya? Nah, saya ada pertanyaan. Ya, bagaimana kalau minta-minta sumbangan untuk pembangunan masjid dan di-share di media sosial? Jawabannya boleh. Ya. Karena di sini itu sebenarnya bukan meminta-minta untuk pribadi dia, tapi mengajak manusia untuk bersedekah. Sama seperti kadang kita mendapatkan share ajakan untuk sedekah Jumat. Boleh nggak ini? Boleh. Ajakan untuk mengumpulkan donasi untuk mereka yang tertimpa bencana. Boleh. Ajakan untuk membangun masjid, di-share media-media gitu kan. Ini diperbolehkan. Dan ini bukan termasuk meminta-minta, tapi mengajak manusia ya untuk menginfakkan hartanya. Justru sangat dianjurkan ya untuk itu. Nah, apa hukumnya bagi orang-orang yang suka meminta-minta di dunia? Nanti di akhirat ya selain di dunia dia hina, ya, dan yang kedua di akhirat nanti mukanya apa? Mukanya rata, ya, dan dia akan ditarik ke dalam neraka, ya. Dan orang kalau sudah sering meminta-minta ini akan jadi wataknya. Kalau sudah watak, udah nggak malu, nggak apa gitu kan. Kadang di pasar ada orang ya, dikit-dikit minta-minta gitu kan. Padahal masih bisa untuk jual sayuran, masih bisa dia untuk bekerja di kerjaan yang lain. Ya, ini artinya wataknya udah berubah, udah keras. Ya, jangan seperti itu jamaah sekalian. Cukup ya. Semoga kajian ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di bulan November, pekan yang ketiga. Lanjutkan hadis yang ke-32, la dororo wala diroro. Karena dalam hadis ini nanti akan banyak kesimpulan-kesimpulan hukum fikih ya, berkaitan dengan hukum rokok, narkoba ya. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.